Setelah sebelumnya kita telah menyelesaikan tahun pertama sampai kelima dari seri komik Injustice yang merupakan prequel dari apa yang sekarang kita bahas, kali ini kita akan membahas final battle dari peperangan antara The Regime atau One Earth Regime melawan The Insurgency atau pemberontak. So everyone, inilah dia Injustice God Among Us, The Game. Mari kita awali cerita ini dengan recap singkat dari akar permasalahan yang membuat Justice League terpecah menjadi dua kubu, yaitu One Earth Regime yang dipimpin oleh Superman dan The Insurgency yang dipimpin oleh Batman. 5 tahun sebelum peristiwa di dalam game, Joker yang sudah muak selalu kalah dari Batman memutuskan untuk memindahkan targetnya menjadi Superman. Dan untuk memulai aksinya, Joker dibantu oleh Harley Quinn pergi menuju Metropolis untuk menculik istri dari Superman yaitu Lois Lane yang pada saat itu tengah mengandung. Singkat cerita, setelah berhasil menemukan lokasi Lois, Superman langsung melesat menuju lokasi yang tanpa ia tahu, ternyata di dalam ruangan tersebut telah dipenuhi oleh virtoksin milik Scarecrow yang telah dicampur oleh Kryptonite. Superman pun langsung terkena efeknya yang membuat Superman melihat sosok Doomsday ketika ia melihat Lois Lane. Superman pun seketika menyerangnya dan membawanya menuju atmosfer sampai Superman akhirnya dapat sadar jika Doomsday yang ia serang adalah Lois Lane. Di saat yang bersamaan, Joker yang berhasil ditangkap memberitahu Batman jika ia telah membuat Lois sebagai trigger dan jika jantung miliknya berhenti berdetak, maka hal tersebut akan memicu bom nuklir yang telah ia tempatkan di Metropolis. Dan dengan tewasnya Lois di tangan Superman, bom tersebut pun akhirnya meledak yang membuat kota Metropolis seketika hancur dengan jutaan nyawa yang menjadi korbannya. Singkat cerita, karena Superman tidak bisa membendung amarahnya, ia pun langsung pergi menuju lokasi dari Joker di kota Gotham dan menerobos masuk ke tengah-tengah sesi interogasi yang dilakukan oleh Batman. Walau awalnya Batman sempat menenangkannya, namun pada akhirnya Superman memilih untuk melewati batasnya dan langsung membunuh Joker menggunakan tangannya sendiri. Setelah insiden tersebut, Superman yang masih tidak terima akan kematian Lois dan anak mereka, dibarengi dengan melihat berita tentang konflik-konflik di seluruh dunia, memutuskan untuk menghentikan paksa konflik yang ada, yang pada akhirnya Superman membuat sebuah faksi atau kubu bernama One Earth Regime yang para anggotanya adalah sebagian besar anggota dari Justice League beserta para penjahat yang memiliki kesamaan ideologi dengannya atau terpaksa bergabung karena takut dengannya. Dan untuk melancarkan ambisinya, Superman juga merekrut para warga sipil dan menjadikan mereka sebagai tentara The Regime. Di sisi lain, karena aksi kediktatoran yang dilakukan Superman, Batman juga memutuskan untuk membuat sebuah faksi atau kubu bernama The Insurgency yang beranggotakan para superhero serta beberapa penjahat yang menentang aksi Superman. Dan setelah itu, kedua belah kubu pun mulai bertarung satu sama lain dan selama 5 tahun, peperangan tersebut telah memakan banyak korban jiwa, tapi sebagian besar berasal dari The Insurgency. One Earth Regime pun berhasil menguasai dunia, sedangkan The Insurgency menjadi buronan dunia. Dan sekarang, mari kita masuk ke timeline dari gamenya yang diawali di alternate universe yang akan kita sebut sebagai Earth One. Di universe ini, seperti pada video sebelumnya, Justice League harus melawan aliansi penjahat yang dibentuk oleh Lex Luthor yang ingin membalas dendam kepada Justice League. Pertarungan tersebut terjadi di dua tempat, yaitu di Metropolis dan Justice League Watchtower. Tapi sebenarnya, kedua pertarungan tersebut adalah sebuah pengalihan agar Joker dapat menyiapkan bom nuklirnya dan meledakkannya di Metropolis. Selanjutnya, setelah memeriksa sel dari Joker yang telah kosong di Arkham serta mengalahkan Deathstroke yang disewa Lex Luthor, Batman langsung bergegas pergi menuju Watchtower untuk membantu Cyborg dan yang lain karena sekarang mereka sedang dalam kesulitan saat melawan Lex Luthor dan teman-temannya. Setelah mengalahkan Bane dan Lex Luthor dalam pertarungan, Batman yang sedang memastikan pertempuran di Metropolis dikejutkan dengan alarm peringatan tentang adanya sebuah radiasi yang bersumber di Metropolis. Dan saat dilihat, ternyata adalah perbuatan dari Joker yang sedang menyiapkan bom nuklir yang diberikan oleh Luthor. Mengetahui hal tersebut, Batman pun langsung melaporkan hal tersebut ke seluruh member Justice League dan meminta mereka untuk segera pergi ke arah koordinat yang telah ia berikan.
Batman pun langsung menggunakan teleporter dari Watchtower untuk menghentikan Joker bersamaan dengan para Justice League yang juga melakukan hal yang sama. Namun di tengah-tengah ketegangan tersebut, sebuah hal aneh mulai terjadi ke beberapa member Justice League dan sesaat kemudian Batman dan Joker tiba-tiba terlempar jauh menuju Injustice Universe. Batman yang bingung langsung mengamati keadaan sekitar dan mulai menyimpulkan jika mereka berada di Metropolis. Setelah itu, Joker yang menyalahkan Batman karena terlemparnya mereka berusaha untuk menyerangnya dan pertarungan kecil sempat terjadi di sana. Batman dapat menang dengan mudah, tapi karena pertarungan tersebut, sekelompok besar tentara rezim mulai berdatangan ke arah mereka dan memerintahkan Batman untuk segera menyerah. Melihat dirinya kalah jumlah, Batman langsung mengeluarkan supersonic disruptornya serta melempar smoke bomb untuk melarikan diri dari sana. Tapi sialnya, Joker juga memanfaatkan hal tersebut untuk ikut melarikan diri dari Batman. Di saat yang bersamaan, di kota Gotham, keempat anggota Justice League dari Earth One, yaitu Green Lantern, Wonder Woman, Green Arrow, dan Aquaman yang juga terlempar ke Injustice Universe, mulai bertanya-tanya apakah mereka sedang berada di alternate universe ataukah mereka sedang berada di alternate timeline dari universe mereka. Setelah itu, karena mereka masih khawatir tentang bom nuklir yang akan Joker ledakan, mereka berempat pun memutuskan untuk berpencar mencari jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Green Lantern akan pergi mengisi daya cincinnya di Ferris Aircraft, Aquaman akan pergi menuju Atlantis untuk mencari tahu sejarah dari universe ini, sedangkan Green Arrow dan Wonder Woman akan mencari tahu di kota Gotham. Selanjutnya, saat Green Lantern sedang berada di Ferris Aircraft, ia yang melihat Cyborg dan Raven sedang menyiksa Deathstroke langsung menghentikan aksi mereka tanpa ia tahu jika Raven dan Cyborg di universe ini adalah anggota dari One Earth Regime. Mereka berdua pun seketika bingung ketika melihat jika Hal Jordan kembali menjadi Green Lantern. Tapi setelah melihat sifatnya, mereka yang telah belajar dari kasus Bizarro tahun lalu seketika sadar jika Hal Jordan yang ada di depan mereka bukanlah Hal Jordan yang mereka kenal. Mereka pun berencana untuk membawa Green Lantern menuju High Chancellor, tapi karena Green Lantern melawan, mereka pun langsung bertarung di sana. Dan setelah berhasil mengalahkan Raven dan Cyborg, Green Lantern pun langsung melepaskan Deathstroke. Tapi saat ia sedang bertanya siapa High Chancellor yang Cyborg maksud, Wonder Woman tiba-tiba menghubunginya untuk memberitahu jika mereka sedang diserang oleh Sinestro. Karena pengalihan tersebut, Deathstroke pun berhasil melarikan diri dan setelah itu, Green Lantern juga langsung pergi ke kota Gotham untuk membantu Wonder Woman. Di kota Gotham, Wonder Woman dan Green Arrow terlihat berhasil dikalahkan oleh Sinestro sampai Green Lantern datang dan menghentikan aksinya. Pertarungan berhasil dimenangkan oleh Green Lantern, tapi sesaat kemudian, Hal Jordan versi Injustice yang berada di kubu One Earth Regime serta bergabung dengan Sinestro Corps tiba-tiba datang dan mencoba untuk menghentikan mereka. Green Lantern pun terlibat pertarungan dengannya, dan setelah pertarungan sengit, Yellow Lantern berhasil dikalahkan dalam pertarungan tersebut. Selanjutnya, karena polisi sebentar lagi datang, para Justice League dari Earth One pun segera pergi dari sana. Tapi saat mereka sedang melewati sebuah gang, Batman Injustice tiba-tiba datang dan menghadang mereka. Di saat yang bersamaan, Aquaman dari Earth One yang berada di Atlantis mulai mencari informasi soal sejarah yang terjadi di dunia. Penjaga perpus di sana pun mengira jika hal tersebut untuk bahan negosiasi dan mulai memberitahu Aquaman kronologi kejadiannya mulai dari aksi Joker 5 tahun yang lalu sampai pembentukan One Earth Regime yang dilakukan oleh Superman. Di tengah-tengah penjelasan tersebut, penjaga Atlantis memberitahu Aquaman jika High Chancellor dari One Earth Regime telah menunggunya di ruangan tahta. Aquaman pun bergegas pergi dan menemui High Chancellor One Earth Regime yang ternyata adalah The Flash dan Shazam yang membawakan sebuah perjanjian yang harus ia tanda tangani. Aquaman pun langsung membaca perjanjian tersebut dan seketika marah setelah mengetahui jika perjanjian tersebut akan membuat Superman dapat memerintah Atlantis. Karena penolakan tersebut, Shazam dan The Flash pun langsung segera menyerangnya dan setelah pertarungan sengit, Aquaman berhasil mengalahkan mereka berdua. Sesaat setelah pertarungan tersebut, sekelompok tentara Atlantis yang dipimpin Aquaman Injustice langsung datang ke arahnya. Mereka pun sempat berdebat sedikit soal langkah yang diambil Aquaman Injustice, tapi perdebatan tersebut berakhir dengan pertarungan antara kedua Aquaman. Aquaman Earth One lagi-lagi berhasil memenangkan pertarungan, tapi saat ia ingin mengalahkan penjaga Atlantis yang lain, Ares tiba-tiba datang karena merasakan adanya konflik yang terjadi di Atlantis.
Setelah memberitahu Aquaman jika The Insurgency lah yang telah membawanya ke universe ini, Ares yang berpihak ke Insurgency langsung mengirim Aquaman Earth One menuju markas dari The Insurgency. Para Justice League dari Earth One pun kembali berkumpul, dan saat di sana, Batman Injustice memperkenalkan pil super kepada para Justice League yang dapat meningkatkan kekuatan mereka sebesar ribuan %. Setelah itu, mereka berencana untuk memulai diskusi bersama Lex Luthor yang pada universe ini adalah sahabat dari Superman, tapi karena aksi kediktatoran yang dilakukan Superman, Luthor pun memilih untuk menjadi agen ganda yang membantu The Insurgency sekaligus membantu The Regime. Selanjutnya, Luthor juga memberitahu mereka jika ia telah mengawasi universe mereka, khususnya mengawasi mereka berempat. Luthor juga memberitahu bom nuklir yang mereka khawatirkan entah bagaimana tidak meledak setelah tertariknya mereka ke Universe Injustice. Pada detik ini, Batman dan Luthor yang sebenarnya hanya berniat menarik keempat anggota Justice League tidak mengetahui jika aksinya juga menarik Batman dan Joker ke dalam Universe Injustice. Setelah itu, Batman Injustice menjelaskan kepada mereka jika ia memiliki senjata kryptonite di Batcave, tapi senjata tersebut membutuhkan DNA dari Justice League untuk dapat membukanya. Tapi karena sebagian besar Justice League di universe ini, yaitu Wonder Woman, Green Lantern, dan Aquaman sudah berpihak ke One Earth Regime, kecuali Green Arrow yang telah tewas dibunuh Superman 5 tahun yang lalu, dirinya pun memutuskan untuk menarik versi lain dari Justice League untuk membuka senjata tersebut. Berpindah ke Fortress of Solitude, Superman yang sedang menyelesaikan kendali pikiran dari Doomsday didatangi oleh Yellow Lantern yang melaporkan jika ia menemukan kembaran dari dirinya sendiri, Wonder Woman, serta Green Arrow di kota Gotham. Dan mendengar hal tersebut, Superman pun langsung memerintahkan Yellow Lantern untuk mencari mereka semua. Kembali ke kota Gotham, setelah membuntuti Joker yang kabur sebelumnya, Batman terlibat sebuah pertarungan dengannya. Namun, karena Joker berhasil mematahkan kaki milik Batman, pertarungan tersebut pun berhasil dimenangkan olehnya. Joker pun berniat untuk menyemprotkan Joker Venomnya ke arah Batman, tapi karena ia melihat ada dua orang terbang mendekat ke arahnya, Joker pun segera bersembunyi dan memperhatikan Batman di balik sebuah gedung. Sesaat kemudian kedua orang tadi pun datang, yang ternyata adalah Hawkgirl dan Yellow Lantern dari Universe Injustice yang mengira jika Batman yang sedang terkapar adalah Batman yang mereka kenal. Mereka pun langsung membawa Batman Earth One ke Stryker Island, sedangkan Joker yang memperhatikan sebelumnya bertemu dengan Harley Quinn yang mendapatkan laporan jika ada seseorang yang berdandan seperti Joker sedang bertarung dengan Batman. Mereka berdua pun terlibat pertarungan di sana karena Harley merasa tidak terima jika ada seseorang yang meniru Joker. Pertarungan tersebut pun berhasil dimenangkan oleh Joker yang membuat Harley mulai merasa adanya kesamaan antara Joker yang ia lawan dengan Joker yang ia kenal. Harley pun mulai menerima Joker dari Earth One dan membawanya menuju Arkham untuk bertemu dengan orang-orang. Di sana, Joker mulai berpidato di depan kumpulan Joker Clan, sebuah kelompok bersenjata yang terbentuk untuk menuntut kebebasan. Namun di tengah-tengah pidato tersebut, The Regime tiba-tiba menerobos masuk dengan Hawkgirl dan Nightwing yang menjadi pemimpinnya. Melihat hal tersebut, Harley pun segera meminta bantuan kepada Batman dan tak lama kemudian, Batman serta Justice League dari Earth One pun langsung datang menuju Arkham. Melihat mereka kalah jumlah, Hawkgirl pun segera melarikan diri dari sana membawa Nightwing bersamanya. Sesaat kemudian, para tentara rezim pun berhasil dikalahkan dan melihat adanya Joker dari universe-nya, Aquaman pun langsung menyimpulkan jika Batman juga ikut tertarik bersamanya. Ia pun bertanya di mana keberadaan Batman Earth One dan Joker memberitahu jika Batman yang mereka kenal telah ditangkap oleh The Regime. Karena hal tersebut, mereka pun harus segera mendapatkan senjata Kryptonite agar mereka dapat segera menyelamatkan Batman Earth One. Dan sebelum pergi, karena akan sangat berbahaya jika Joker berkeliaran, Batman pun langsung menjebloskannya ke dalam penjara. Selanjutnya, Batman dan para Justice League dari Earth One langsung bergegas pergi ke Batcave untuk mengambil senjata Kryptonite yang tersimpan di sana. Dan setelah mengalahkan Killer Frost dan Solomon Grundy yang ditugaskan Superman untuk menjaga Wayne Manor, mereka pun berhasil masuk ke dalam Batcave. Batman langsung mengambil senjata Kryptonite yang masih tersegel dan langsung membukanya menggunakan DNA dari mereka semua. Namun, baru selesai mereka mengambil senjata tadi, Wonder Woman dan Black Adam yang memihak The Regime tiba-tiba menerobos masuk ke Batcave dan pertarungan pun sempat terjadi di sana.
Setelah pertarungan sengit antara kedua kubu, para Justice League dari Earth One berhasil memenangkan pertarungan. Namun, karena petir milik Black Adam yang menggila sebelumnya, petir tersebut pun membuat senjata Kryptonite milik Batman rusak parah dan hanya menyisakan batu Kryptonite yang masih utuh di sana. Berpindah ke Stryker Island, setelah mendapatkan kabar jika Yellow Lantern berhasil menangkap Batman, Superman langsung bergegas pergi menuju ke sana untuk menemui mantan sahabatnya tersebut. Tapi saat di sana, Superman yang melihatnya menggunakan X-ray vision langsung menyadari jika Batman yang mereka tangkap hanyalah seorang duplikat sama seperti orang-orang yang Yellow Lantern lihat sebelumnya. Karena hal tersebut, Superman pun langsung pergi menemui Luthor dan meminta tolong padanya agar dibuatkan sebuah alat yang dapat mendeteksi orang-orang yang berasal dari alternate universe. Luthor pun mengiyakannya dan setelah itu, Superman langsung pergi dari sana. Berpindah jauh ke Earth One, setelah bekerja dengan sangat keras, The Flash dan Cyborg akhirnya dapat menemukan jika para Justice League telah tertarik ke alternate universe. Dan karena hal tersebut, Cyborg pun berniat untuk memodifikasi Cosmic Treadmill milik The Flash agar mereka dapat menarik para Justice League kembali ke universe mereka. Cyborg pun mulai memodifikasi treadmillnya, namun saat diuji coba, Cosmic Treadmillnya mengalami kerusakan yang membuat Cyborg ikut terlempar ke Injustice Universe. Di sana, Cyborg Earth One yang menguping pembicaraan Luthor dan Deathstroke seketika salah paham karena mereka berencana untuk mengalahkan Superman. Karena hal tersebut, Cyborg pun langsung bergerak ke arah mereka dan melawan mereka berdua. Cyborg berhasil mengalahkan mereka sampai The Insurgency datang menenangkannya dan mencoba untuk menjelaskan situasinya kepada Cyborg. Setelah itu, mereka semua kembali ke markas Batman Injustice dan saat di sana, Batman memberitahu yang lain jika sekarang Superman tengah melakukan konferensi pers dan mengumumkan jika The Regime telah berhasil menangkap Batman dan besok mereka akan mengeksekusi Batman di Stryker Island. Melihat berita tersebut, para Justice League yang awalnya berniat untuk memperbaiki senjata Kryptonite di universe mereka mulai mengurungkan niatnya karena sekarang prioritas mereka adalah menyelamatkan Batman. Dan karena mereka tahu aksi tersebut adalah jebakan, Cyborg pun menyarankan mereka untuk menggunakan teleporter dari Watchtower sebagai sarana melarikan diri setelah menyelamatkan Batman. Mereka pun mulai membagi tugas dengan Cyborg dan Deathstroke yang mengambil alih Watchtower, Aquaman yang akan mengalihkan perhatian Superman, sedangkan sisanya akan membantu Batman Injustice menyelamatkan Batman mereka. Operasi pun dimulai dengan Cyborg dan Deathstroke menyusup masuk ke dalam Watchtower. Di sana, mereka sempat sedikit bertarung dengan Catwoman serta Cyborg dari Injustice Universe. Keduanya berhasil dikalahkan dan karena sebelumnya kedua Cyborg beradu skill hacking, Cyborg dari Earth One pun mengambil kesempatan tersebut untuk mencuri password dari Watchtower. Cyborg Earth One pun dapat dengan mudah mengambil alih Watchtower, tapi karena Deathstroke tidak ingin membiarkan Watchtower selamat setelah misi mereka selesai, ia pun pergi ke pusat kontrol dan menambahkan daya dari reaktor Watchtower yang akan membuatnya meledak dalam 90 menit. Mengetahui hal tersebut, Cyborg pun meminta Batman Injustice untuk segera bergerak karena Watchtower tidak lama lagi akan meledak. Sesaat kemudian, Luthor tiba-tiba menghubungi Cyborg dan memintanya untuk mengirim Deathstroke menuju Ferris Aircraft karena di sana ada sebuah teknologi yang dapat membuat Kryptonite milik Batman menjadi sebuah senjata. Cyborg pun segera mengirimnya dan setelah mengalahkan Wonder Woman dan Killer Frost dalam duel, Deathstroke langsung mengambil teknologi tersebut dan meminta Cyborg untuk mengirimnya ke tempat Luthor. Di saat yang bersamaan, karena mereka tidak memiliki banyak waktu, Batman pun langsung mengirim sinyal penyerangan yang membuat Aquaman langsung memerintahkan puluhan kepiting raksasanya untuk menyerang The Regime yang telah bersiap di Stryker Island. Saat sebagian besar anggota rezim tengah disibukkan dengan kepiting raksasa, di sisi lain pulau, Batman dan Green Arrow mulai menyusup masuk, namun Nightwing serta Catwoman tiba-tiba datang dan menghadang aksi mereka. Catwoman sempat meminta maaf kepada Batman karena telah bergabung dengan The Regime, dan mereka pun terlibat sebuah pertarungan. Setelah mengalahkan Catwoman dalam duel, Batman langsung bertarung dengan Nightwing yang merupakan Damian yang bergabung dengan The Regime karena kesamaan ideologi. Batman pun dapat mengalahkannya dengan mudah dan mereka pun mulai melanjutkan misinya. Batman dan Green Arrow berhasil menemukan Batman Earth One dan segera membawanya pergi, namun Superman yang melihat mereka langsung melesat menghadang kepergian mereka. Dan saat Superman berencana untuk menyerang, mereka pun memilih untuk menjatuhkan diri dan Cyborg pun langsung mengirim mereka menggunakan teleporter.
Melihat Watchtower telah dilucuti, Superman langsung melesat ke sana. Namun ketika ia telah mendekat, Watchtower tiba-tiba meledak yang membuat Superman seketika terhempas. Di saat yang bersamaan, di bumi, Luthor dengan armornya yang dilengkapi dengan senjata kryptonite baru mulai mencari keberadaan Superman untuk segera menghabisinya. Ia sempat berhadapan dengan Shazam, tapi Luthor dapat memenangkan pertarungan. Selanjutnya, Luthor langsung menantang Superman yang sedang berada di orbit yang membuat Superman langsung melesat ke arahnya. Dengan senjata kryptonite yang telah siap, Luthor berencana untuk menghabisi Superman, tapi tiba-tiba Shazam yang sedikit pulih langsung menghentikan aksinya yang membuat Superman dapat menghantam Luthor dengan kecepatan tinggi. Dengan marah, Superman langsung mematahkan lehernya yang membuat Luthor langsung tewas seketika. Karena pengkhianatan tersebut, Superman pun mulai semakin gila dan berencana untuk menghancurkan kota Gotham dan Metropolis sebagai contoh untuk orang-orang yang akan melawan dirinya. Setelah itu, Superman juga bahkan berniat untuk menginvasi Earth One sebagai balasan karena mereka telah ikut campur. Mendengar rencana gila Superman, Shazam pun seketika menentangnya yang membuat Superman mulai marah kepadanya dan dengan tega, Superman langsung membunuh Shazam di depan yang lain. Melihat aksi Superman yang semakin melenceng, The Flash yang merasa jika ini bukanlah hal yang ia inginkan, berkata kepada Yellow Lantern jika ia telah memutuskan untuk keluar dari The Regime. Mendengar ucapan The Flash, Yellow Lantern pun langsung menghentikan aksinya dan pertarungan pun sempat terjadi di sana. The Flash berhasil menang dalam pertarungan dan setelahnya langsung bergegas pergi mencari The Insurgency untuk memberitahu mereka rencana dari Superman. The Flash berhasil menemukan Green Arrow, namun karena Green Arrow belum mempercayainya, mereka pun sempat terlibat sebuah pertarungan. The Flash berhasil memenangkan pertarungan dan meminta Green Arrow untuk mempercayai dirinya. Green Arrow pun langsung membawa The Flash ke tempat yang lain dan saat di sana, The Flash memberitahu mereka jika Superman berencana untuk menghancurkan kota Gotham dan Metropolis dan setelahnya, Superman juga berencana untuk menginvasi Earth One sebagai tanda balas dendam. Mendengar ucapan The Flash, Batman Earth One pun menyarankan mereka untuk menarik Superman dari Earth One dan mengakhiri semuanya. Batman Injustice yang mendengarnya pun menolak karena ia sudah trauma terhadap Superman. Tapi tiba-tiba, tempat perkumpulan mereka disergap oleh The Regime yang sebagian besarnya adalah seorang penjahat. Pertempuran pun terjadi di sana, tapi saat Wonder Woman sedang melawan Bane, Ares tiba-tiba mengirimnya ke Themyscira untuk memberitahunya jika Wonder Woman Injustice sedang mempersiapkan para Amazonian untuk menyerang kota Gotham dan Metropolis. Melihat hal tersebut, Wonder Woman Earth One pun langsung pergi menghampiri Wonder Woman Injustice untuk menghentikan aksinya. Mereka berdua pun bertarung di sana, dan setelah pertarungan sengit, Wonder Woman Earth One berhasil memenangkan pertarungan. Para Amazonian yang melihatnya pun langsung bersiap untuk berperang, tapi Wonder Woman Earth One langsung mengeluarkan ceramah no jutsu dan meminta mereka semua untuk kembali ke jalan yang benar sebagai pelindung umat manusia. Kembali ke Metropolis, para tentara The Regime sudah mulai menjalankan rencana Superman dan menghancurkan kembali kota Metropolis yang baru selesai mereka bangun. Pertempuran juga terjadi di kota Gotham antara The Regime melawan The Insurgency serta simpatisan Luthor melawan tentara The Regime. Dan selagi para anggota pemberontak sedang berperang, di Batcave, Batman Earth One mencoba meyakinkan Batman Injustice jika mereka harus menarik Superman dari Earth One untuk membantu mereka. Tapi Batman Injustice tetap menolak rencana tersebut dan berkata jika mungkin inilah takdirnya. Mendengar jawaban tersebut, Batman Earth One seketika tidak terima dan langsung pergi ke arah transporter untuk menarik Superman. Namun aksinya tersebut langsung dihentikan oleh Batman Injustice dan pertarungan kedua Batman pun langsung terjadi di sana. Pertarungan sengit pun terjadi dan Batman Earth One berhasil memenangkan pertarungan. Selanjutnya, Batman Earth One mencoba lagi meyakinkan Batman Injustice jika ia harus percaya kepada mereka. Batman Injustice pun mulai tercerahkan dan memutuskan untuk menarik Superman dari Earth One. Superman pun mulai tertarik ke Universe Injustice dan setelahnya mereka pun mulai membuat sebuah rencana. Selanjutnya, Superman Earth One langsung melesat ke kota Gotham melawan Black Adam serta Sinestro di sana.
Setelah berhasil mengalahkan keduanya, Superman langsung mengambil power ring milik Sinestro serta berkata kepada Yellow Lantern Hal Jordan jika inilah kesempatan baginya untuk kembali ke jalan yang benar. Here's your chance to do what's right. I would take it. Mendengar perkataan Superman, Yellow Lantern pun langsung melepaskan power ring-nya dan menyerahkannya ke Superman. Setelah itu, di Metropolis, gelombang tsunami besar mulai mengirim para simpatisan Luthor yang ternyata adalah ulah Aquaman yang sedang memimpin satu batalion tentara Atlantis untuk menghancurkan Metropolis. Dengan cepat, Superman langsung membekukan tsunami tersebut dan melemparkannya jauh dari sana. Setelah itu, Superman langsung bertarung dengan Aquaman bersamaan dengan datangnya para Amazonian yang berpihak pada The Insurgency setelah mendengar ceramah dari Wonder Woman Earth One. Setelah Aquaman dan para Atlantean berhasil dikalahkan, Doomsday tiba-tiba datang dan langsung menyerang Superman. Melihat hal tersebut, Superman Earth One pun langsung membawa paksa Doomsday ke Fortress of Solitude untuk meminimalisir kerusakan. Pertempuran sengit pun terjadi di sana yang berakhir dengan kemenangan telak dari Superman Earth One yang melempar Doomsday ke dalam portal Phantom Zone. Sesaat kemudian, Superman Injustice datang menghampirinya dan setelah berdebat tentang hal yang dilakukan Superman Injustice, mereka berdua pun mulai bertarung satu sama lain. Setelah pertarungan panjang, Superman Earth One berhasil memenangkan pertarungan dan membuat Superman Injustice menjadi tidak berdaya. One Earth Regime pun berhasil dibubarkan dan para anggotanya juga segera ditahan, termasuk The Flash yang memilih untuk menyerahkan diri dan bertanggung jawab atas apa yang telah Superman lakukan. Setelah itu, para Justice League dari Earth One mulai menyelesaikan semua urusan dengan Batman mengirim kembali Joker ke Earth One, Green Lantern mengirim Hal Jordan serta Sinestro ke planet OA, Wonder Woman menyerahkan Wonder Woman Injustice ke Themyscira, Cyborg berbelasungkawa atas kematian Luthor, dan Superman mengirim Superman Injustice ke fasilitas pengaman dengan Batman Injustice memperingatkannya jika ia berubah menjadi jahat, maka dirinya akan datang untuk melawannya. Dan Injustice God Among Us ini diakhiri dengan memperlihatkan Superman Injustice di penjara khusus Red Sun yang dapat menahan kekuatannya dengan ekspresi yang marah dan dengan mata yang mulai memerah. Dan Injustice God Among Us The Game pun tamat. Gimana final battle-nya kalau Mr. SC jadi dejavu sama Justice League Snyder Cut karena si Superman tiba-tiba dateng terus ngebabat abis semua? Kalau menurut kalian gimana? Langsung komen di bawah. So, next kita bahas apa lagi nih? Kita lanjut ke Injustice 2 atau ke Ground Zero dulu? Atau mungkin kita berpindah ke Dark Knights Metal? So, thanks for watching. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Saya Mr. A. Bye-bye.